Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pelajaran C2 ya, yaitu teknologi dasar otomotif ya. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana ya untuk kalian para peserta didik baru kelas 10 ya, kelas 10 teknik dan bisnis sepeda motor SMK Ma'arif 1 Kroya. Oke, kita langsung saja. Ya, untuk materi yang akan saya sampaikan pada pelajaran teknologi dasar otomotif atau TDO, yang pertama adalah tentang atau keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi untuk pembelajaran ini bertujuan agar siswa itu mampu yang pertama memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua bisa mengidentifikasi potensi risiko kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga adalah mengklasifikasi alat pemadam api ringan. Kemudian yang keempat adalah menerapkan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Kemudian yang kelima adalah memahami prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Kemudian yang keenam adalah menerapkan prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Nah, jadi ada 6 tujuan yang kita harapkan dari pembelajaran tentang K3 ini. Baik, sebelum saya mulai lebih jauh, saya akan memberikan sedikit gambaran. Jadi dalam hal ini ada beberapa alur ya yang bisa kita sampaikan. Ya, jadi dimulai dari sebuah negara. Jadi perkembangan industri itu dalam sebuah negara dimulai dari yang pertama adalah negara itu tadinya berasal dari negara agrikultur atau pertanian ya. Jadi kemudian dari negara pertanian kemudian berkembang, di mana dalam negara berkembang itu akan mulai tumbuh yang namanya pemukiman-pemukiman ya, baik itu tempat tinggal, tempat kerja atau pabrik, industri dan lain sebagainya. Kemudian setelah fase negara itu menjadi negara berkembang, kemudian menjadi negara maju ya, di mana negara maju itu identik dengan yang namanya industrialisasi ya. Dalam negara industrialisasi itu nantinya akan tumbuh yang namanya berbagai macam pabrik ya, kemudian ada tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, dari dalam pabrik itu akan menimbulkan beberapa permasalahan ya, diantaranya adalah polusi ya, yaitu berupa limbah ya. Limbah itu bisa berupa polusi, kemudian ada juga kotoran-kotoran pabrik dan lain sebagainya. Serta di samping permasalahan polusi yang dihasilkan oleh limbah pabrik, itu juga ada permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerjanya itu kadang kalau di industri atau di pabrik itu mengalami beberapa permasalahan ya. Salah satunya adalah permasalahan kesehatan, kemudian ada permasalahan keselamatan kerjanya. Itu contohnya seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan sampaikan di sini mengapa orang itu bekerja. Ya, jadi orang itu bekerja pada dasarnya intinya adalah untuk mendapatkan materi ya. Berupa materi itu bisa berupa uang. Yaitu uang itu dari salary atau gajinya. Ya, jadi dengan mendapatkan gaji itu, pekerja itu kepengen mendapatkan yaitu sebuah ya, untuk keluarga terutama. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, jadi orang bekerja itu ya tujuannya untuk bahagia sama keluarga ya, atau orang-orang yang kita sayangi ya. Tetapi kalau dalam perjalanannya bekerja itu mengalami sebuah kendala atau mengalami sebuah masalah. Suatu contoh, dalam bekerja kita mengalami kecelakaan kerja. Apakah kita bisa mencapai kebahagiaan walaupun materi kita yang dapatkan banyak? Tentunya kan tidak ya. Jadi ya kita di sini berharap ya kita bekerja selamat, mendapatkan materi, kemudian bisa membahagiakan atau bisa bahagia dengan keluarga atau orang-orang yang kita sayang. Baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi. Jadi pembahasan yang pertama adalah kita membahas tentang
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi dalam pemerintah itu Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Jadi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nomor 13 tahun 2003 itu isinya adalah meliputi hak dan kewajiban tenaga kerja. Di sini isinya antara lain adalah ada kesempatan dan perlakuan yang sama di bab 3, ada pelatihan kerja bab 5, ada penempatan tenaga kerja bab 6 ya. Kemudian ada perluasan dan kesempatan bekerja bab 7, ada penggunaan tenaga kerja asing bab 8, hubungan kerja bab 9, dan perlindungan pengupahan dan kesejahteraan ada di bab 10. Kemudian untuk selanjutnya Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 juga berisi tentang atau memuat tentang perlindungan tenaga kerja. Jadi di sini menyediakan sarana dan prasarana yang menyangkut tentang perlindungan kerja, baik dalam hal fisik, psikis maupun yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Ya, jadi dalam hal ini tempat kerja atau industri itu wajib memberikan atau menyediakan sarana dan prasarana atau yang menyangkut tentang perlindungan kerja. Ya, jadi dalam hal fisik ya contohnya tentang layout pabrik yang betul, alat-alat keselamatan kerja, peralatan yang memadai, ya itu contohnya yang bersifat fisik. Kemudian ada bersifat psikis, ya yaitu berupa himbauan-himbauan, pelatihan-pelatihan, ya dan lain sebagainya. Maupun yang berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu ya tentunya ada gaji terutama dan perlindungan-perlindungan kesehatan, tunjangan dan lain sebagainya. Kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memuat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ya, antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan. Jadi kalau kalian pengen lebih jelas mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang memuat tentang ketenagakerjaan, bisa kalian cari di link ya. Ya, nanti bisa saya sampaikan pada materinya. Nah, kemudian ada di sini aspek yang harus diperhatikan dalam keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jadi untuk mencegah keselamatan dan kesehatan kerja, kita juga dalam hal ini harus memperhatikan beberapa aspek-aspek pendukungnya. Yang pertama adalah kondisi lingkungan tempat bekerja. Jadi, ini berhubungan dengan layout, kenyamanan. Jadi kalau kita bekerja dalam kondisi lingkungan yang tidak nyaman, ya, yang tidak standar, tidak prosedural, ya pasti kita akan mengalami kesulitan. Suatu contoh misalkan dalam sebuah tempat kerja atau pabrik tidak menyediakan yang namanya pintu darurat. Ya, kalau misalkan terjadi kebakaran atau terjadi gempa, ya atau musibah apapun, ya, kalau kita sudah tahu pintu darurat letaknya di mana, tentunya kan kita akan bisa menyelamatkan ya, akan bisa menyelamatkan diri secara cepat. Ya, ini ada sedikit saya sedikit koreksi ya. Bisa kita betulkan dulu di sini. Ini kurang N dan ini merupakan ada lagi satu. Oke, kita lanjutkan. Ya, untuk aspek yang kedua adalah aspek peralatan dan perlengkapan kerja ya. Peralatan dan perlengkapan kerja. Di peralatan kerja itu juga harus memadai. Ya, harus menunjang keselamatan dari si operator atau yang menggunakan peralatan itu sendiri. Ya, aspeknya itu harus dipahami di sini harus ada, ya, harus prosedural. Kemudian ada perlengkapan kerja. Kemudian ada prosedur dalam bekerja. Jadi seorang pekerja itu juga bekerjanya tidak boleh sembarangan atau tidak boleh semaunya sendiri. Walaupun kondisi lingkungan, ya, kemudian lingkungan sekitar lokasi pekerjaan sudah disetting sedemikian rupa, kemudian alat keselamatan kerja juga sudah layak. Kalau manusianya atau bekerjanya tidak sesuai prosedur, ya pasti akan mengalami gangguan keselamatan ya, dan kesehatan kerja.
akan mengalami permasalahan tersebut nantinya, akan mengalami masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk aspek yang keempat adalah alat keselamatan kerja, yaitu yang berfungsi untuk melindungi si pekerja itu sendiri. Bisa berupa pelindung muka ya. Kalau sekarang yang lagi tren tenaga kesehatan itu menggunakan face shield ya, karena adanya wabah COVID-19 itu. Itu salah satunya adalah pelindung muka. Jadi, kalau dalam orang las ya, atau orang yang sedang melakukan pekerjaan mengelas, namanya adalah kita menggunakan alat pelindung mukanya topeng las ya, seperti itu contohnya. Ada pelindung mata atau Google ya, kemudian ada pelindung telinga untuk melindungi telinga dari kebisingan karena suara mesin yang keras, contohnya seperti itu. Ada pelindung kaki yang berupa sepatu safety ya, jadi sepatu yang didesain khusus untuk supaya kita melindungi kaki dari benda-benda yang keras contohnya. Kemudian ada baju kerja atau wear pump, ada apron. Apron itu merupakan baju yang tahan api ya, dan sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari kotoran, dari percikan las, contohnya percikan bunga api pada las, itu contohnya seperti itu. Ya, bisa kalian lihat gambar berikut ini. Apa yang kalian bayangkan orang seperti ini menurut kalian? Ya, baik. Seperti ini itu merupakan salah satu kecelakaan kerja ya, gambar kecelakaan kerja. Jadi hal-hal seperti ini atau kecelakaan kerja seperti ini tentunya kita juga harus mencegah dalam tempat kerja kita. Ya, jadi di sini makanya kita akan menjelaskan tentang apa itu pengertian K3. Jadi yang dimaksud dengan K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi atau kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau kita jabarkan lebih luas lagi, K3 itu merupakan keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, lingkungan kerja, serta cara melakukan pekerjaan. Ya, jadi seluruh aspek ini ya harus dilakukan secara benar. Ya, jadi kita juga dalam bekerja harus selamat ya dengan peralatannya ya, dengan cara atau menggunakan peralatan ya, harus selamat dalam menggunakan peralatan. Ya, contohnya kita jadi operator di mesin press. Ya, kalau kita lalai dalam mengoperasikan peralatan itu sendiri ya nantinya pasti akan mencederai kita ya. Ya, itu salah satunya berhubungan dengan peralatan. Jadi kemudian untuk keselamatan selanjutnya adalah keselamatan yang berhubungan dengan tempat kerja ya. Jadi supaya pekerjanya itu selamat atau nyaman ya, bagaimana tempat kerjanya itu didesain sedemikian rupa. Suatu contoh misalkan yang tadi saya jelaskan sebelumnya, adanya pintu darurat, kemudian layout yang benar ya, kemudian penempatan benda-benda yang terbakar juga harus disesuaikan ya. Kemudian tempat kerja itu harus diberi sinyal atau tanda-tanda supaya pekerja itu patuh terhadap aturannya. Kemudian ada lingkungan kerja, yaitu lingkungan di sekitar tempat kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan. Jadi cara melakukan pekerjaan, seorang pekerja juga harus melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, standar keselamatan, agar bisa melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kemudian untuk pengertian K3 berdasarkan arti dan tujuannya. Ya, keselamatan kerja adalah usaha manusia untuk melindungi hidupnya. Yang berhubungan dengan itu maksudnya adalah dengan dengan keselamatan kerja ya, dengan melakukan tindakan preventif atau pencegahan dan pengamanan terhadap terjadinya kecelakaan kerja ketika kita sedang bekerja. Jadi manusia itu berusaha untuk melindungi hidupnya ya, yang berhubungan dengan itu tadi, keselamatan kesehatan kerja. Itu
melakukan tindakan preventif pencegahan. Ya, apa itu tindakan pencegahannya? Ya, salah satunya adalah ya tadi di sini harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Salah satunya itu ya kita harus menggunakan peralatan keselamatan kerja, ya, kemudian melakukan pekerjaan yang benar. Nah, itu dari sisi kitanya pekerjanya, tindakan preventifnya seperti itu. Kemudian dari sisi perusahaan, tindakan preventifnya apa? Ya, salah satunya adalah dengan menata tempat kerja sedemikian rupa, layoutnya yang bagus, yang benar, agar pekerja itu bisa bekerja dengan nyaman dan aman. Ya, kemudian setelah layout juga tempat kerja atau perusahaan atau pabrik harus menyediakan alat-alat keselamatan kerja, contohnya seperti itu. Nah, itu merupakan pengertian K3. Jadi yang pertama maksudnya adalah dari K3 itu sendiri adalah keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan peralatan tempat kerja, lingkungan kerja, serta cara melakukan pekerjaan. Kalau berdasarkan arti dan tujuannya, pengertian K3 adalah keselamatan kerja, yaitu usaha manusia untuk melindungi hidupnya dan berhubungan dengan itu, ya, dan melakukan tindakan preventif dan pengamanan terhadap terjadinya kecelakaan kerja ketika kita sedang bekerja. Kemudian untuk menerapkan keselamatan kerja dalam hal ini itu kita ada beberapa hal, ya. Jadi penerapan keselamatan kerja di dalam tempat kerja harus sesuai dengan prosedur K3, ya. Jadi prosedur K3 apa saja? Ya, di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Ya, kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Jadi harus diaplikasikan dulu apa yang terdapat dalam undang-undang ini, ya, ketiga ini. Kemudian ada prosedur standarisasi. Jadi layoutnya harus standar, peralatannya harus standar, kemudian pekerjanya juga harus standar, harus sesuai aturan. Kemudian ada pengawasan, ya, pengawasan. Di dalam pelaksanaan pekerja itu juga harus ada yang namanya pengawasan, ya. Jadi harus ada pengawasan. Jadi kalau tidak diawasi biasanya dalam bekerja itu akan lalai, karena sifat manusia itu kan kadang lalai atau mengabaikan. Jadi harus ada pengawasan yang baik. Kemudian ada penelitian yang bersifat teknik, ya. Ada riset atau penelitian medis. Ya, sekiranya misalkan dalam sebuah pabrik itu menghasilkan gas beracun, ya paling enggak pabrik itu harus melakukan sebuah riset, ya, harus mencari jalan keluarnya supaya kesehatan para tenaga kerja itu terjaga. Ada riset psikologis, ya, barangkali misalkan suatu perusahaan itu setiap hari melakukan kerja lembur terus, ya, efeknya kan karyawan akan jenuh. Itu bisa kita bisa kita lakukan riset psikologis tentang alur kerja dalam sebuah perusahaan. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap psikologis si karyawan. Kemudian ada riset secara statistik, ya, ini bisa dihasilkan misalkan dalam 1 tahun berapa terjadi kecelakaan kerja, berapa terjadi gangguan kerja, ya, berapa terjadi misalkan efek psikologis yang diakibatkan dari sistem kerja perusahaan itu sendiri dan lain sebagainya. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Jadi setiap berkala yang namanya tenaga kerja itu juga harus di-upgrading, ya, ilmunya atau pengalamannya. Itu dengan diikutkan pendidikan dan pelatihan. Serta yang terakhir adalah ada asuransi. Jadi ada 9 yang harus diterapkan dalam keselamatan kerja. Kemudian karena kita dalam hal ini berkecimpung dalam bidang sepeda motor, ya, kita masuk dalam kategori bengkel otomotif. Ya, jadi untuk prosedur K3 dalam bengkel otomotif yaitu yang pertama jelas kayak tadi yang slide sebelumnya, yaitu harus menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3, Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan Kerja, dan Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian harus mematuhi peraturan K3 yang diberlakukan di perusahaan. Kemudian ada menganalisis kondisi lingkungan kerja, ya, menganalisis kondisi peralatan dan perlengkapan kerja termasuk penggunaannya sesuai dengan fungsinya. Kemudian menjaga lingkungan kerja tetap rapih dan bersih dengan adanya 5S, ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada bekerja sesuai dengan SOP dan tersedianya alat keselamatan kerja dan terampil dalam penggunaannya. Jadi ada 7 aspek dalam prosedur K3 dalam bengkel otomotif, ya. Jadi mematuhi peraturan K3, ya. Contohnya ya ketika bekerja harus menggunakan pakaian pelindung diri atau wear pack, menggunakan sepatu safety, contohnya seperti itu. Kemudian ada menganalisis kondisi lingkungan, ya. Jadi contohnya misalkan kalau kita bekerja dalam bengkel otomotif pada saat melakukan servis, nah, kita tentunya kan berhubungan dengan yang namanya gas olin, ya, atau bensin, ya. Dalam hal ini ya karena kondisi lingkungan tempat kerja kita itu ada benda-benda yang mudah terbakar, ya kita jangan melakukan pekerjaan yang menimbulkan munculnya api, ya. Contohnya seperti itu. Kemudian menganalisis kondisi peralatan dan perlengkapan kerja termasuk penggunaan sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi ini ya kita harus menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja ya harus sesuai dengan fungsinya. Ya, itu seperti itu. Ya, baik, selanjutnya kita selanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi kita tadi 4 ini akan kita jelaskan di yang kelima. Slide kelima yaitu bentuk K3 di bidang otomotif. Jadi salah satu contoh yang paling gampang bentuk K3 di bidang otomotif adalah memasang seat cover dan steel cover agar tidak merusak atau mengotori kendaraan. Jadi seat cover itu adalah pelindung jok motor, ya, kalau kita di TBSN. Kalau di TKRO ya, atau itu adalah ya untuk pelindung joknya atau tempat duduknya. Ada steel cover atau pelindung kemudi, ya. Jadi ini bisa kita gunakan agar apa? Agar ya setirnya itu tidak kotor, intinya seperti itu sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya, yang B, itu bentuk K3 di bidang otomotif adalah jagalah selalu kebersihan seat cover dan steel cover. Jadi intinya setelah kita gunakan seat cover dan steel cover itu ya harus kita bersihkan lagi, ya, supaya nanti ketika mau digunakan selanjutnya ya akan bersih, ya. Kemudian bentuk K3 lainnya adalah tangan dan alat-alat harus dijaga kebersihannya dari kotoran, ya. Kotoran itu bisa debu, ada oli, ada gemuk, ya. Jadi tangan, jadi kita harus sering mengelap tangan dengan menggunakan majun, atau ketika sudah selesai bekerja kita harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun supaya kotorannya hilang. Kemudian alat-alatnya juga harus dijaga kebersihannya. Walaupun kita bekerja di bengkel yang identik dengan kotor-kotor, ya setelah bekerja ya alat-alat itu harus dibersihkan, harus dilap, ya. Kemudian ditata sedemikian rupa. Jadi nanti tentang alat-alat yang harus dijaga kebersihannya ini akan kita bahas di pada materi 5S, ya. Kemudian jangan sekali-kali memasukkan benda tajam ke dalam saku, ya. Itu kita juga tidak diperbolehkan. Contohnya kayak obeng, ya, scrap, ya, itu nggak boleh kita masukkan ke dalam saku. Karena apa? Ya akan sangat berbahaya, ya. Walaupun itu sepele, tapi kalau tidak diperhatikan betul-betul ya bisa berbahaya, bisa mencelakai diri kita sendiri, ya. Contoh misalkan kita memasukkan obeng ke dalam saku, kemudian kita lupa, kita jongkok, ya tentunya akan bisa mencederai bagian dari tubuh kita, ya, terutama paha biasanya seperti itu. Kemudian bersihkan selalu minyak dan oli yang tumpah. Jadi sesegera mungkin kalau ada minyak atau oli yang tumpah ya harus kita lap, harus kita bersihkan, ya, supaya tidak menimbulkan gangguan dalam bekerja, ya. Ini misalkan minyak atau oli itu kan licin, jadi apalagi kalau di dealer-dealer atau bengkel resmi itu kan lantainya menggunakan keramik, ya Mas, ya. Jadi kalau misalkan oli itu tumpah di atas keramik, ada orang jalan kemudian terpeleset, apa yang terjadi? Jatuh kan? Ya. Oleh karena itu ya kita
sesegera mungkin harus dibersihkan minyak dan oli itu yang tumpah. Ya, jadi pembersihan minyak dan oli yang tumpah itu ya juga ada prosedurnya ya, tidak bisa menggunakan lap atau air ya. Ya pertama kali memang yang kita gunakan adalah yang paling bagus menggunakan ya serbuk gergaji kayu. Jadi itu lebih cepat meresap yang namanya minyak dan oli yang tumpah. Kemudian untuk bentuk K3 di badang otomotif selanjutnya itu adalah setiap perbengkelan hendaklah dilengkapi alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri itu berupa apa? Ya tadi yang saya sebutkan sebelumnya, ada wear pump, kemudian ada sepatu safety, ada sarung tangan, ya, kemudian ada APAR ya, atau alat pemadam api ringan. Ya, ini berfungsi untuk memadamkan api jika api dengan segera ya, untuk memadamkan api dengan segera. Jadi kalau misalkan kita bekerja terjadi kebakaran sedikit ya, mulai timbul kebakaran, jadi kita bisa langsung mengatasinya dengan menggunakan APAR ya, atau alat pemadam api ringan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup dulu ya, sampai saat ini untuk pertemuan bagian pertama. Jadi nanti kalian tolong untuk menjawab pertanyaan pada link deskripsi yang saya tulis di bawah ini. Nah, kemudian materi ini bisa kalian unduh juga pada link yang saya sebut atau saya tuliskan di deskripsi di bawah ini. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.